balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit lagi tentang waiting lines, di mana calculationnya tergantung pada apa sih gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah waiting lines, di mana ada di sini saya menyebutkan ada 6 hal. Yang pertama, kita harus mengantisipasi permintaan dan kita harus siap dengan permintaan tersebut. Gimana caranya? Nah, makanya kemarin kita sudah ngomongin tentang forecasting. Dengan forecasting kita bisa tahu kira-kira permintaannya seperti apa. Kita bisa tahu bagaimana sih kemudian harinya permintaan dari barang kita seperti apa, atau minat konsumen seperti apa terhadap barang kita. Nah, dengan kita tahu demand-nya seperti apa, mengantisipasi demand-nya, kita bisa lebih siap dengan menghadapinya. Oh, ternyata demand kita akan makin tinggi nih. Ya udah, kalau misalnya dari forecastingnya demand akan melonjak berkali-kali lipat, kita nambah dari segi karyawan nggak apa-apa deh, dari segi kasirnya memang budgetnya nambah, tapi kan demand kita bertambah. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Yang kedua, kita mungkin dari segi perusahaan hanya melihat mentrain dari karyawannya saja. Akan tetapi perlu diingat, sebenarnya kalau kita dari perusahaan, kita harus mentrain dari segi konsumennya. Gimana Bu maksudnya? Misalnya gini, ketika kalian mempunyai restoran. Nah, tren konsumen itu kayak sebelum mereka memesan, mereka sudah tahu mau memesan apa. Jangan terlalu lama mereka memikirkan pesanan mereka di depan kasir atau di depan counter. Karena semakin lama mereka memikirkan mau pesan apa depan counter, otomatis antrian akan semakin panjang. Gimana caranya supaya mereka nggak bingung? Kita letakkan menu di atas. Sebelum mereka ke kasir atau ke counter, itu sudah ada menu yang bisa mereka baca. Dengan seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mentrain konsumen kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengkomunikasikan mengenai filosofi tentang hubungan antara konsumen dengan perusahaan. Nah, ini harus jelas gimana sih cara memandang konsumen. Dari perusahaan itu harus menjelaskan dengan baik mungkin bagaimana caranya, bagaimana membuat karyawan tersebut bisa menerima, memberikan pelayanan yang terbaik dan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah kita harus siap ketika ada konfrontasi. Maksudnya gimana? Ketika misalnya di antrian tiba-tiba ada konsumen yang ngamuk karena tidak terpenuhi dengan baik atau tidak dilayani dengan baik. Nah, di sini kita sebagai karyawan atau sebagai manajer harus tahu gimana cara menenangkan konsumen. Gimana cara supaya konsumen lain tidak terpengaruh, karena kan ketika misalnya ada konsumen ngamuk, otomatis akan membuat suasana dalam sebuah antrian itu menjadi tidak enak. Dan kelima, kita membuat sistem itu harus yang simple. Kalau misalnya kita membuat sistem yang bagus banget tapi tidak simple, tidak mudah dipahami, ya nggak make sense, kayak percuma. Konsumen itu membutuhkan sesuatu yang simple, logik, dan modern. Dan terakhir, bagaimana kita sebagai manajer membuat sebuah orang konsumen itu ketika ngantri itu merasa nyaman. Misal, kita berikan musik, kita tambahkan wifi, kita kasih minuman dan yang lainnya, sehingga mereka merasa nyaman ketika ngantri, nggak ngerasa oh waktuku terbuang percuma. Dan kalau misalnya mereka nyaman, otomatis ketika mereka ngantri, mereka akan tidak merasa lama. Dan yang perlu diingat bahwa memang ketika kita berbicara tentang konsumen, kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, karena mungkin ada konsumen yang lebih kemana, konsumen yang condong kemana. Akan tetapi dengan sistem ini setidaknya kita berusaha untuk merangkul semuanya mengenai apa saja yang diinginkan oleh konsumen dari segi beberapa perbedaannya yang ada, sehingga kita akan mementingkan kayak memikirkan kira-kira yang bagus itu seperti apa sih, walaupun memang kita tidak bisa merangkul secara keseluruhannya. Oke, untuk subbab kali ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya akan kita bahas di subbab berikutnya. Terima kasih.